Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami kelompok 1 dari kelas 5C akan memaparkan materi tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Eva Novitasari dengan NIM 2003883 nomor absen 16. Lalu ada Erin Giri Arum dengan NIM 2003-893 nomor absen 17. Ayala Paskahan Bali dengan nomor NIM 2003958 dan nomor absen 19. Dan yang terakhir adalah Konita Nurhamidah Nasution dengan NIM 2003980 dengan nomor absen 20. Yang pertama, pengertian. Perencanaan memiliki arti rencana atau planning, dan pembelajaran memiliki arti upaya untuk membelajarkan peserta didik, sedangkan pembelajaran merupakan suatu aktivitas atau proses belajar yang dilakukan secara sistematis oleh beberapa komponen yang tidak bisa dipisahkan, yaitu guru, peserta didik, pembelajaran, serta tujuan pembelajaran. Menurut Steller, kegiatan perencanaan erat kaitannya dengan hubungan antara yang ada sekarang dan dengan bagaimana seharusnya yang berhubungan dengan kebutuhan penentuan tujuan prioritas, program kegiatan, dan alokasi sumber. Lalu, menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam proses mengajar. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran adalah peta jalan instruktur tentang apa yang perlu dipelajari peserta didik dan bagaimana hal yang akan dilakukan secara efektif selama waktu di kelas. Lalu selanjutnya terdapat peta konsep tahapan perencanaan yang dimulai dari penyusunan program tahunan dan program semester. Lalu selanjutnya dilakukan penyusunan silabus dan juga RPP, serta selanjutnya melakukan pendekatan sistem. Pada tahap pembelajaran, dalam rangkaian kegiatan guru harus menyiapkan tahapan unsur yang harus dipersiapkan, yaitu 1. Indikator dan tujuan pembelajaran. Terkait hal tersebut, guru harus menetapkan sebelumnya indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 2. Terkait kondisi. Pada tahapan ini, guru harus memahami kondisi kelas yang akan dilakukan pembelajaran, baik dari sisi karakteristik peserta didik, sarana dan prasarana, serta bahan ajar atau materi. 3. Menggunakan metode. Dalam melaksanakan kegiatan ini, berada pada tataran untuk menunjang keefektifan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu berorientasi evaluasi dan hasil. Pada tahapan ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan pencapaian proses pembelajaran, perlu adanya tahapan evaluasi dan hasil yang telah dicapai. Selanjutnya, rasionalisasi perlunya perencanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan serangkaian kegiatan pembelajaran di kelas sangat memerlukan persiapan untuk dapat mengimplementasikan proses pembelajaran yang memadai dan efektif. Kegiatan persiapan tersebut tidak lain merupakan rangkaian dari bagian tugas guru dalam menyusun sebuah perencanaan dalam pembelajaran. Kegiatan perencanaan yang disusun erat kaitannya dengan harapan agar tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, aktivitas yang perlu dipersiapkan dalam menyusun rencana pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran, proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar atau strategi pembelajaran, dan evaluasi. Untuk meramu semua tahapan tersebut, pentingnya persiapan dalam pelaksanaan penyusunan rencana pembelajaran. Oleh karena itu, menurut Sanjaya pada tahun 2013, di sini alasan perlunya perencanaan pembelajaran erat kaitannya dengan hal berikut, yaitu
Untuk meramu semua tahapan tersebut, pentingnya persiapan dalam pelaksanaan penyusunan rencana pembelajaran. Oleh sebab itu, menurut Sanjaya, pada tahun 2013, di sini alasan perlunya perencanaan pembelajaran erat kaitannya dengan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, pembelajaran utamanya proses yang memiliki tujuan. Serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan, dikemas dan dibangun oleh guru dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran yang dibangun erat kaitannya tingkat dari harapan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Semakin tingginya tingkat kesukaran tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, maka semakin rinci pula rangkaian proses pembelajaran yang akan didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lalu yang kedua, proses pembelajaran merupakan proses sistematis dan kompleks. Proses sistematis merupakan bagian kegiatan yang terstruktur. Proses yang kompleks dimaksudkan pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, tetapi suatu proses pembentukan perilaku siswa, beragam karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga perbedaan antara minat, bakat, kemampuan, perbedaan itulah yang menjadikan gaya belajar yang dimiliki masing-masing peserta didik. Oleh sebab itu, rangkaian proses perencanaan pembelajaran itulah yang dijadikan proses kompleks yang harus diperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Rangkaian itulah yang selanjutnya memerlukan perencanaan yang matang dilakukan oleh setiap guru. Lalu yang ketiga, proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang efektif manakala dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana serta pengefisienan manajemen waktu termasuk memanfaatkan sumber belajar. Lalu yang keempat, pembelajaran merupakan bagian dari proses kerjasama. Kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan minimal dua unsur, yaitu pengajar dan peserta didik. Pengajar atau guru tidak mungkin dapat terpisahkan dengan peserta didik. Jika salah satu unsur tidak ada, guru tanpa peserta didik tidak akan terjadinya proses pembelajaran, sehingga perlunya kerjasama yang harmonis antara guru dan peserta didik. Oleh sebab itu, pentingnya perencanaan pembelajaran di mana guru dapat merencanakan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Selain itu, guru juga merancang rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh guru itu sendiri. Pada tingkat yang paling dasar, tugas seorang guru atau dosen sebagai perancang pembelajaran adalah untuk menjawab 3 pertanyaan pokok menurut Major dalam Smith and Ragan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kemana kita akan pergi? Artinya, melakukan analisis pembelajaran untuk menentukan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, bagaimana kita akan sampai di sana? Yang artinya mengembangkan strategi pembelajaran untuk menentukan strategi dan media yang bagaimana yang digunakan. Lalu yang ketiga, bagaimana kita akan tahu kapan kita akan sampai? Artinya mengembangkan dan melakukan evaluasi untuk menentukan bagaimana dan kapan kita akan mengevaluasi dan merevisi materi pembelajaran. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Secara umum, dalam menyusun perencanaan pembelajaran atau desain pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Pada desain rancangan perencanaan pembelajaran, seluruh langkah-langkah kegiatan pembelajaran mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik. Adapun tujuan dari perencanaan pembelajaran yaitu yang pertama, menyusun tahapan proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur. Yang kedua, mengimplementasikan kurikulum atas dasar bahasan yang terprogram dengan baik.
Yang ketiga, memberikan ruang dan alokasi waktu yang memadai. Yang keempat, memprogramkan semua pembelajaran yang akan dibelajarkan kepada peserta didik. Yang kelima, menentukan metode dan strategi dalam pembelajaran. Yang keenam, menentukan media atau alat serta perlengkapan lainnya untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, menguasai sepenuhnya materi dan bahan ajar yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, menyusun rancangan alat evaluasi. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Cakupan dan ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Cakupan ruang lingkup dalam proses pembelajaran tidak lepas dari dua unsur yang berperan penting, yaitu guru dan peserta didik. Lalu, dalam menentukan tahapan perencanaan pembelajaran yang akan didesain menjadi pertimbangan utama selain dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik. Peserta didik dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari pencapaian dari tujuan proses perencanaan pembelajaran. Untuk merancang perencanaan pembelajaran yang baik, baru diketahui komponen kunci dalam melakukan desain perencanaan pembelajaran. Guru harus memiliki pondasi utama sebuah pembelajaran, yaitu kurikulum dalam implementasinya. Sebelumnya, guru telah menentukan kompetensi dasar indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin diberikan kepada peserta didik. Yang selanjutnya, setelah guru memahami atau menetapkan indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada waktu yang telah ditetapkan, guru akan menentukan kegiatan belajar dan mengajar apa yang akan dilakukan pada tahap ini. Guru akan menganalisis dan menetapkan metode pembelajaran yang akan digunakan. Lalu, di sini, guru akan menetapkan dan menentukan pendekatan dan model pembelajaran apa yang cocok dan sesuai untuk tema atau subtema tertentu. Selain itu, guru harus memiliki pemahaman bagaimana memeriksa pemahaman peserta didik, yaitu guru harus mengetahui sejauh mana pemahaman yang telah diperoleh peserta didik selama proses pengajaran berlangsung. Dalam istilah lain yang sering kita sebut dengan tahapan evaluasi. Beberapa komponen dalam perencanaan pembelajaran yaitu terdiri dari, yang pertama, analisis karakteristik peserta didik dan menilai kebutuhan. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, learning task analysis dan analisis materi. Yang keempat, merencanakan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, pengembangan sistem penilaian autentik. Dan yang keenam, membuat perencanaan pembelajaran. Dengan mendalami makna perencanaan pembelajaran, tujuan dan fungsi serta cakupan ruang lingkup beserta komponen-komponennya, maka seorang guru mampu mendesain atau menyusun kegiatan perencanaan pembelajaran dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, sehingga perencanaan pembelajaran yang dibuat dapat terrealisasi dengan optimal demi mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Berdasarkan bagan tersebut, sebagai guru perlu memperhatikan 3 kunci tersebut untuk mempertimbangkan dan mempersiapkan sebuah perencanaan pembelajaran yang baik. Yang pertama, guru harus mengetahui apa yang akan dipelajari peserta didik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, guru harus memiliki pondasi utama sebuah pembelajaran yaitu kurikulum. Dalam implementasinya, sebelumnya guru telah menentukan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang ingin diberikan dan dibelajarkan kepada peserta didik. Sehingga, guru sudah mengetahui waktu yang tepat untuk menyelesaikan satu pembelajaran pada tema atau subtema tertentu. Selanjutnya, guru akan menentukan kegiatan belajar dan mengajar apa yang akan dilakukan. Pada tahap ini, guru akan menganalisis dan menetapkan metode pembelajaran yang akan digunakan. Dalam menentukan metode pembelajaran, guru harus memahami karakteristik peserta didik yang ada di dalam kelas. Hal tersebut dilakukan agar dapat mempermudah guru dalam memilih dan menyesuaikan strategi belajar mengajar yang akan disajikan pada pembelajaran tertentu. Ketepatan guru dalam memilih pendekatan, model pembelajaran akan membawa peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian, guru harus memahami bagaimana memeriksa pemahaman peserta didik. Maksudnya, guru harus mengetahui sejauh mana pemahaman yang telah diperoleh peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung. Istilah lain yang sering kita sebut dengan tahapan evaluasi.
Baik, cukup sekian pemaparan yang kelompok kami sajikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.